Baik, tanpa menunggu waktu yang lama, saya persilahkan Dr. Dani Irawan memaparkan materi terkait dengan pentingnya vaksinasi. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan. Moga-moga tidak ngantuk ya. Saya akan berusaha untuk menjelaskan dengan cara gamblang. Hal yang tidak asing menurut saya tentang demam berdarah ini. Lalu pertanyaannya, kalau ada namanya demam berdarah yang Bapak Ibu ingat apa coba? Nyamuk ya kan? Nyamuk. Terus kemudian apa lagi? Keluar bintik-bintik berdarah. Terus apa lagi? Apa yang bisa apa Ibu? Apa? Mual-mual. Terus apa lagi? Pusing ya, linu semua. Terus apa lagi? Anco ya. Anco toh ya. Anco, jus kurma, apa lagi? Ya sudah banyak lagi yang bisa disebut ya. Oke, kita mulai membicarakan ini dengan yang sebenarnya ya menurut ilmu kedokteran. Slide. Jadi seperti tadi dikatakan ya. Jadi kejadian dari demam berdarah itu makin lama makin tinggi. Kalau dibaca bahwa kejadian yang namanya demam berdarah itu sebetulnya hanya kira-kira 25%. 75% itu enggak ada apa-apanya. Tapi anehnya, begitu terjadi suatu wabah, akan terjadi peningkatan dari jumlah itu. Dan kemudian kalau sudah terjadi wabah, yang terjadi apa? Angka kematiannya menjadi lebih tinggi. Nah, lalu ini kan kita bicara tentang pencegahan ya. Nanti sambil kita lihat slide-nya ya. Tentu banyak yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Di antaranya adalah fogging kan? Ya, fogging. Kemudian 3M tadi disebut ya. 3M disebut. Kemudian apalagi Wolbachia. Pernah dengar Wolbachia? Nanti akan saya terangkan Wolbachia. Wolbachia itu nyamuk yang disebarkan. Pernah dengar kan? Yang sudah dilakukan di Jogja, pernah dilakukan. Dan itu berhasil. Nah, terus lalu pertanyaannya adalah kenapa sudah sekian banyak usaha yang dilakukan tetapi tidak pernah berhasil dengan bagus. Kalau berhasil tidak bisa kayak gini. Yang berhasil itu ya COVID ini. Sekarang masih ada tetapi sudah mulai landai. Ini kan berarti tidak efektif. Lalu pertanyaannya kenapa? Ada yang tahu kira-kira? Apa? Ada yang tahu? Jadi begini, semua yang dilakukan itu bersifat reaktif. Artinya begini, misalnya contohnya. Kalau Bapak Ibu punya anak, belajar pada waktu mau ujian atau ulangan, itu reaktif namanya. Jadi hasilnya nggak bakalan bisa, hasilnya ya gitu-gitu aja. Tapi yang benar adalah proaktif. Proaktif itu ada ulangan, tidak ada ulangan, ada ujian, tidak ada ujian, harusnya belajar. Nah dari situ baru kita, jadi tidak perlu harus prepare. Jadi misalnya mendadak ada, dulu saya itu sering kali kalau ada itu mendadak dia kasih ulangan, langsung dibagikan, straight Nah itu sebetulnya bagi mereka yang sudah proaktif, itu tidak akan terjadi apa-apa. Dan yang berikutnya yang menyebabkan kenapa tidak bisa berhasil dengan bagus adalah belum. Oh sudah. Oke. Kenapa tidak bisa berhasil dengan baik adalah mereka kesadaran masyarakat menganggap itu adalah tanggung jawab dari kesehatan, petugas kesehatan. Jumantik lah, puskesmas lah dan sebagainya. Padahal itu yang membuat keadaan itu tidak berhasil. Ini slide yang kedua ya. Ya. Betul ya. Jadi semua orang berisiko dan disebutkan jumlah penduduk di dunia itu kira-kira 8M lebih ya. Itu lebih dari 4M. Jadi lebih dari separuh dari orang yang hidup di dunia ini ada kesempatan untuk terserang dengan demam berdarah ya. Kemudian disebutkan di Indonesia itu setiap hari ada 2 orang yang meninggal dunia. Dan 75% kasus itu terjadi pada usia 5 sampai 44 tahun. Ini yang mendasari kenapa nanti vaksin yang dianjurkan oleh pihak BPOM atau Dinkes itu berbeda dengan dari hasil penelitian. Ya, 75%
itu di usia 5 sampai 44. Lah ini kan disebarkan oleh nyamuk ya. Emangnya nyamuk mau tanya dulu umur berapa nih? Saya pernah menjumpai orang umur 80 kena demam berdarah. Ya. Dan saya sendiri umur 60-an kena demam berdarah. Jadi demam berdarah ini nggak peduli Anda siapa, Anda orang kaya, orang miskin, orang berduit atau tidak berduit, Anda pintar atau bodoh, punya jabatan atau tidak peduli dia. Ya, bahkan yang kalau nggak salah bulan apa itu salah satu pejabat sekarang dulu Muspida ya namanya sekarang Perminfo ya apa itu Kominfo ya Kominfo itu salah satu di Jawa Timur ini kena satu anak putranya ya jadi sangat-sangat begitu kena ribut seluruhnya stafnya. Slide. Nah ini yang disebutkan bahwa sorry ya saya sebetulnya saya mau berdiri tapi kaki saya ini. Tapi kalau saya tidak berdiri saya tidak. Nah, jadi saya sambil berdiri aja, sambil berdiri dan duduk ya. Sorry. Ya, saya tidak boleh menumpu berat badan karena kaki saya habis cedera ya. Oke, jadi ini sebenarnya awalnya itu hanya pada anak-anak. Jadi pada saya waktu kuliah itu tahun 83, saya tahun 83 lulus. Jadi saya sudah jadi dokter 40 tahunan lebih ya. Jadi sudah tua ini. Jadi pada waktu itu hanya anak-anak. Jadi kalau saya belajar tentang demam berdarah itu di pediatri. Bukan di penyakit dalam. Jadi penyakit dalam tidak ada. Jadi penyakit dalam itu setelah saya ngambil spesialis tahun 93, 10 tahun kemudian. Itu pun tidak banyak masih. Jadi kebanyakan pada anak-anak memang. Dan setelah itu terjadi lebih banyak lagi kejadiannya itu. Jadi tidak lagi di anak-anak, tapi orang dewasa banyak sekali yang kena. Jadi kejadian ini sudah lebih dari 50 tahun manusia tidak bisa menyelesaikan ini. Ya, seperti yang saya katakan salah satu di antaranya adalah menganggap bahwa yang namanya demam berdarah ini kewajiban atau tanggung jawab dari nakes, tenaga kesehatan. Ya. Nah, demam berdarah ini dianggap suatu penyakit virus yang benar-benar membahayakan dan paling kritis yang disebabkan oleh serangga. Nah, virus yang disebarkan oleh serangga itu istilahnya arbovirus, arthropoda virus ya. Itu nama singkatan. Jadi kalau arbovirus itu bukan hanya demam berdarah, cikungunya juga, malaria juga ya banyak sekali yang di virus yang disebarkan oleh serangga arthropoda virus. Nah, coba kita lihat boleh pakai ini ya. Ini dia naik terus. Jadi angka kematiannya ini naik terus dan pada tahun 2022 angka kematiannya cukup tinggi. Dan ini tidak terekspos, artinya tidak menjadi perhatian kita karena COVID-nya lebih ini. Ya, jadi kemungkinan lebih tinggi lagi kita gak tahu. Ya, slide. Nah, coba kita lihat dari urutan jumlah orang yang terkena, negara yang terkena itu Indonesia nomor 5 loh. Ya, yang paling besar di Brasil. Ya. Tempatnya Ronaldo ya kalau salah. Saya tidak terlalu tahu tentang ini, tentang bola. Nah, tapi angka kematiannya mengerikan. Dia duduk di nomor 2. Ya, jadi ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa jumlah penduduk yang terkena di urutan ke-5, tetapi kematian cukup tinggi. Nah, nanti kita lihat ya kenapa. Slide. Lalu penyebab demam berdarah yang naik begitu cepat, jadi dalam tempo 50 tahun. Jadi dikatakan dalam 2 dekade terakhir itu peningkatan bisa sampai 10 kali dari jumlahnya yang terkena. Ini sebetulnya ulah dari manusia sendiri. Perubahan iklim, global warming, ya kita yang menyebabkan terjadinya itu. Urbanisasi, ya kita yang menyebabkan urbanisasi. Jadi orang berbondong-bondong ke kota, dia tidak mau lagi hidup di desa karena ekonominya lebih nyaman di kota sehingga orang, siapa yang salah saya tidak tahu. Tapi yang jelas ini adalah 1 sampai 3 ini adalah ulah kita. Ya. Jadi
pergerakan barang dan manusia itu juga makin lama makin cepat. Jadinya misalnya penerbangan dari sini misalnya ke mana, ke Dili misalnya atau ke Kupang misalnya. Tadinya mungkin seminggu 5 kali, sekarang seminggu 7 kali. Sekarang bukan seminggu 7 kali, tetapi satu hari bisa tiga penerbangan. Nah itu salah satu adalah yang mempercepat terjadinya pergerakan demam berdarah ini. Saya masih ingat betul pada tahun 1994 itu di Timor Leste belum ada. Timor Leste belum ada. Jadi mereka mengatakan belum ada, tidak tahu kenapa kemudian sampai kemudian terjadi seperti ini. Jadi pergerakan begitu banyak ya. Kemudian yang berikutnya adalah kesadaran ini yang betul-betul yang harus harus Bapak Ibu ketahui. Sorry saya saat ini memang berbicara tentang vaksin, tetapi bukan itu nomor satu. Saya akan menerangkan bahwa disinilah yang harus diketahui dengan benar ya. Kemudian yang keempat adalah nyamuk dan telur nyamuk itu mudah beradaptasi di daerah dingin. Bapak Ibu tahu bahwa namanya nyamuk yang menyebabkan menyebabkan demam berdarah itu apa namanya? Aedes aegypti. Bapak Ibu tahu bahwa biasanya berada di mana? Negara-negara mana maksud saya? Tropis, oke. Bapak percaya bahwa yang namanya Aedes aegypti itu ada di Italia misalnya? Nggak ada? Nanti saya adukan bahwa sudah karena dia beradaptasi dengan cuaca. Jadi nyamuknya lebih pintar dari manusianya. Jadi dia bisa beradaptasi sekalipun di dalam cuaca dingin. Itu jelas. Nanti slide saya adukan. Slide. Nah, terus kemudian orang selalu mengatakan kalau pada musim hujan, betul ya? Nah, pada saat musim hujan itu angka kejadiannya meningkat. Padahal pada saat musim panas, terutama karena El Nino ya, nanti saya jelaskan tentang El Nino, itu kemampuan nyamuk menggigit itu 3 sampai 5 kali. Jadi lebih ganas. Tahu yang mana nyamuknya, yang laki, yang perempuan atau dua-duanya yang gigit? Tahu? Yang mana? Yang perempuan. Yang laki tidak menggigit manusia. Dia biasanya di kebun-kebun itu. Karena gini, dia memerlukan protein yang didapat dari darah Bapak Ibu sekalian, dari manusia, untuk mengembangkan telurnya. Karena laki tidak memerlukan itu, dia tidak mengenal menggigit. Itu sebabnya pada saat dilakukan penyuntikan Wolbachia, itu disuntikan yang laki, bukan yang perempuan. Jadi para ahli virologi itu menyuntikkan Wolbachia, nanti saya jelaskan Wolbachia sedikit ya, itu ke nyamuk yang laki. Nah, jadi terjadi peningkatan 3 sampai 5 kali karena El Nino. El Nino itu begini. Jadi ada di suatu daerah di lautan Pasifik sana, dia itu melihat kalau ada penurunan suhu lebih dari 0,5 minus 0,5 derajat Celcius. Jadi misalnya lautan itu suhunya misalnya 18 derajat atau 26 derajat atau 30 derajat saya tidak tahu. Tetapi kalau dia naik 0,5 maka dia dikatakan El Nino. Sebaliknya kalau dia turun 0,5 itu menjadi La Nina. Jadi hujannya akan lebih banyak seperti sekarang ini ya kita ikut prihatin ya dengan di Bekasi dan seterusnya. Itu juga akibat perubahan cuaca ini, La Nina dan El Nino. Ya, El Nino akan menyebabkan bumi menjadi makin kering. Kalau La Nina itu bumi makin basah karena hujan lebih hebat dan banjir di mana-mana. Slide. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa pada tahun 2025 dikatakan jumlah penduduk di dunia yang terkena demam berdarah itu sebanyak 14 juta dan lebih dari 10.000 orang meninggal ya secara global. Oke, slide berikutnya. Ini nyamuknya Aedes aegypti disebut dengan tiger mosquito. Mosquito jadi
nyamuk macan karena bintik-bintik ini. Jadi namanya nyamuk loreng, dan biasanya kalau di kebun-kebun itu biasa ada juga ya namanya, tapi katanya yang di kebun itu bukan Aedes aegypti tapi Aedes albopictus. Slide. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, bahwa dari jurnal yang tadi tahun 2025 disebutkan di dataran Eropa ini ya, mainland Europe itu sejak tahun 2010 jumlah kasusnya meningkat. Di mana ini? Di Perancis dan Spanyol dan Italia. Ya. Jadi itu naik double. Jadi jangan dikira bahwa demam berdarah ini hanya di daerah tropis. Ternyata di daerah dingin pun bisa terjadi karena pinternya dari nyamuk ini beradaptasi. Slide. Nah, ini yang saya ambil dari CNN Indonesia yang mengatakan bahwa jumlah demam berdarah tadi sudah disebut oleh MC-nya bahwa Kemenkes sudah menyebutkan jumlah terjadinya angka mulai 1 Januari hingga 3 Februari, jadi kurang lebih 1 bulan, itu sebanyak 6.050 kasus. Dan banyak di kota-kota besar termasuk di Jawa Timur ya, yang besar sekali. Jadi masuk Indonesia, termasuk Surabaya ya, karena Indonesia masuk di Jawa Timur. Jadi jumlahnya cukup banyak. Slide. Nah, pada tahun 2021 dikenal adanya suatu breakbone fever, jadi suatu demam patah tulang. Jadi sejak tahun 2021 demam berdarah itu disebut demam patah tulang. Bagi bapak ibu yang pernah sakit itu, dia akan merasakan linunya minta ampun, ya, termual-mual, terus udah bisa tidur, biasanya di sekitar bola mata. Seperti katanya matanya mau copot begitu. Dan beberapa orang sampai tidak bisa jalan karena sakitnya. Nyerinya luar biasa. Ya. Jadi itu sebabnya pada tahun 2021 mereka mengatakan breakbone fever. Nah, sekarang kita belajar sedikit ya tentang ilmu kedokteran. Bahwa nyamuk dari Aedes aegypti ini sebetulnya steril dari virus. Tidak ada, virus itu tidak hidup di situ. Dia hanya numpang lewat untuk dibawa ke orang lain. Jadi si nyamuknya sendiri tidak mengalami demam berdarah. Dan si nyamuk ini membawa virus ini ada 4 jenis subtipe. Jadi subtipe dari demam berdarah ini ada 4. Jadi kita kenapa Dengue itu dengue virus ya, dengue virus 1, 2, 3 dan 4, ada 4. Nah, begitu saya kena Dengue 1, maka kalau saya kena lagi Dengue 1 saya bisa menghindar. Tapi kalau saya kena Dengue 2, yang digigit lagi Dengue 2, maka saya tidak punya kekebalan terhadap Dengue 2 ini. Nah, celakanya begini, celakanya begitu kita kena Dengue 1 ya, kemudian muncul Dengue 2. Gini bisa dibayangkan gini, kalau saya dihantam oleh musuh saya dengan menggunakan misalnya panah misalnya, oke? Maka saya akan menggunakan cukup dengan tameng kan? Tamengin aja. Ya pakai tameng begini ya, bisa bayangkan. Nah, begitu Dengue 2, dia tidak membawa panah, tapi dia bawa pistol. Nah, jadi kita berusaha untuk keluar semua pertahanan kita dengan membawa tameng itu, ya nggak kena, malah tempat pertahanan itu menjadi lumpuh, karena tidak ada yang jaga. Semua pada pakai tameng keluar. Sehingga dengan mudah orang itu masuk ke dalam rumah kita atau negara kita dengan menggunakan pistol tadi. Dampaknya apa? Lebih parah. Itu sebabnya pada saat pertama kali kita kena, itu tidak separah dengan berikutnya kita kena. Ya toh? Kan pernah dia. Dulu yang lalu saya tidak separah ini. Yang sekarang ini luar biasa parahnya. Ya karena itu. Ya, jadi karena si badan kita ini mengkira bahwa yang datang itu Dengue 1, padahal Dengue 2.
Dan setiap kali ada suatu wabah, Denvi ini berganti-ganti. Yang paling sering dan memberikan suatu wabah yang sangat berbahaya adalah Denvi 2. Oleh sebab itu backbone atau kerangka yang dipakai dari vaksin itu adalah Denvi 2. Nanti saya jelaskan ya. Jika infeksi terjadi yang kedua dapat meningkatkan demam berdarah lebih parah lagi seperti yang katakan tadi. Dan nyamuk ini menggigit pada waktu jam kerja kita. Jadi pada waktu pagi dan sore hari. Ya, dulu disebutkan hanya pagi, sekarang disebutkan sore juga. Slide. Nah, ini yang menyebabkan kenapa angka kematian itu tinggi. Kita harus ini belajar sedikit ya tentang dengan pada waktu pertama kali itu fase demam. Itu mulai dari hari pertama sampai ketiga, bisa ke-4, ke-5 sampai ke-7. Oke? Jadi bisa demam itu hari pertama sampai ke-3 sampai ke-7. Tergantung. Begitu fase demam selesai, saya ulangi lagi ya. Begitu fase demam selesai, demamnya hilang. Oke? Jadi orangnya seperti sehat, sudah sembuh. Padahal dia masuk dalam fase kritis. Di sini loh yang menyebabkan kenapa orang itu datang terlambat dan kemudian timbul suatu kematian. Ya, ngerti sampai di sini ya. Jadi justru karena pasien ini sudah tidak panas lagi. Nah, ini hanya berjalan sebentar. 24 sampai 48. Jadi 1 sampai 2 hari. Ini adalah fase kritis. Kenapa demikian? Terjadi kebocoran yang hebat. Oleh sebab itu jus jambu tidak ada gunanya. Ya. Kemudian terjadi tensi yang turun lebih hebat. Ya. Nah, baru masuk ke dalam fase pemulihan. Ini penting ya. Saya ulang ya. Ya, ini supaya jangan sampai terjadi kepada keluarga kita. Jadi kalau kita masuk fase demam, panas kan? Luar biasa sakit linu semua. Nah, kalau sudah itu demamnya turun, ingat Anda atau ibu bisa, tidak selalu masuk ke dalam fase kritis. Ya, begitu masuk fase kritis, disinilah angka kematian yang sangat besar. Biasanya muntah-muntah, kadang-kadang juga tidak. Ada satu kejadian dari anak kedokteran, silakan, how beng you. Pasien saya ini yang setia. Jadi begitu kita kena demam, kita merasa diri kita begitu turun panasnya merasa sembuh. Nah ini yang berbahaya ya. Slide selanjutnya. Slide. Bisa tolong slide. Ini fase demam yang seperti yang saya katakan ya. Hanya berjalan 1 sampai 3 hari, bisa perpanjang sampai 7 hari. Ya, sifat demamnya naik turun. Ya. Nyeri terutama yang di sendi dan di bola mata, radang di tenggorokan juga. Tadi yang disebutkan katanya muntah-muntah, itu fase demam. Slide. Slide. Nah ini yang biasanya. Biasanya pasien mengatakan saya sudah ini dok mau pulang. Sering kali gitu. Ya, padahal dia masuk dalam fase kritis. Ya, jadi demamnya sudah hilang, badannya sudah lebih enak, tetapi terjadi suatu kebocoran yang luar biasa sehingga tekanannya menurun. Ini kita katakan leakage. Ini kita belajar sedikit ya tentang ilmu kedokteran ya. Ini yang menyebabkan kematian dari demam berdarah. Leakage, bocor. Jadi gini, Bapak Ibu pernah dulu belajar pembuluh darah kan? Terus ada kapiler, ingat ya bagian yang kecil kan, di situ tempat terjadinya pertukaran dari makanan, kemudian sisa makanan, oksigen, CO2 dan sebagainya dan di situ terjadinya. Nah, kalau terjadi kebocoran, maka ininya melebar, kapilernya melebar sehingga bahan-bahan yang tadinya bisa disaring itu tidak bisa. Bocor semua, protein keluar, semua keluar. Nah, kalau kejadiannya itu sangat cepat, maka dampaknya adalah orangnya akan shock luar biasa. Ya, itu sebabnya pada saat itu bahaya. Kenapa angka kematian itu terjadi? Ya di sini nih. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh dokter? Tahu? Nggak ada obat virus. Nggak ada obat demam berdarah. Lalu apa yang dikerjakan sama dokter? Ya cuma diinfus sama dia. Dengan infus,
maka kebocoran itu bisa di apa namanya? Jadi bisa bayangkan ini gelas, botol ini, kemudian bocor, habis kan airnya. Saya cuma menambah air aja, nggak ada yang lain. Ya, virusnya akan mati dengan sendirinya. Jadi tidak ada gunanya yang namanya jus jambu, jus apa tadi, anco lagi lah, mufang, ya nggak ada. Jadi kalau dia sudah masuk fase kritis sudah selesai, ya fase rehabilitasi, nanti lama-lama trombositnya naik sendiri. Lalu dokter ngapain nggak? Dokternya cuma kalau dia panas dikasih obat penurun panas, kalau dia sakit-sakit dikasih obat nyeri, muntah dikasih obat muntah. Setelah itu enggak ada. Pak, sayang pasien saya yang terakhir enggak datang gitu ya. Dia pasien saya yang minggu yang lalu dia. Saya katakan enggak ada loh obatnya. Kalau kamu enggak ada keluhan, enggak dikasih obat. Oh iya dok, saya enggak mau obat. Tadi dikasih obat. Jadi obatnya cuma pertama kali dikasih parastamol dalam bentuk injeksi. Setelah dia merasa enak, ya sudah ditunggu. Nah trombonya nanti akan naik dengan pelan-pelan. Tidak ada, ya vitamin kita kasihkan. Tablet aja, yang lain tidak ada. Semua tidak ada, antibiotik tidak ada. Ya, transfusi yang tidak ada. Sampai trombositnya cuma 9. Tidak apa-apa, tenang aja selama tensinya masih bagus, semuanya masih bagus. Aman dia semua. Slide. Nah, fase pemulihan ini kemudian pelan-pelan yang namanya kebocoran itu akan kembali menjadi menutup sehingga kebocoran itu hilang. Kemudian tentu akan terjadi diuresis itu kencing bolak-balik semua. Jadi cairan yang tadi dimasukkan untuk mengurangi ini ya kan gini toh dikasih gini. Terus sekarang begitu cairannya sudah penyakitnya sudah mulai membaik, ini cairan yang di luar tadi bocor masuk lagi ke dalam. Sehingga ininya penuh, nah begitu penuh kencing-kencing dia. Ya, kemudian mulai membaik. Slide. Nah ini yang saya katakan bahwa begitu Anda masuk di sini inilah yang berbahaya. Yang di sini nggak masalah, nggak bakalan terjadi apa-apa. Di sini yang menyebabkan kematian. Di sini juga aman. Kalau kita lewat dari 45 ini ya sudah selesailah kita semua. Jadi tidak ada masalah gitu loh. Ya, jadi tidak ada ceritanya baru boleh pulang kalau trombositnya nanti normal. Nggak perlu. Nggak perlu. Jadi biasanya sekitar 40-50% dari batas bawah pasiennya iya baru pulang. Asal ya tentu ya pasiennya sudah tidak pusing, nggak perlu sampai menunggu sampai di atas 200, nggak perlu 150, nggak perlu. Ya, slide. Ini yang harus ketahui bahwa demam berdarah itu tidak ada obat yang spesifik, hanya cairan yang diberikan. Ya, slide. Kalau soal biaya jangan tanya, tergantung dia dikasih apa. Kalau sudah mulai sekunder infeksi, maka dia akan dikasih antibiotik. Kalau dia misalnya shock luar biasa, albuminnya turun dikasih albumin. Nah karena albumin ya habis ya, beda anak-anak mungkin. Pada orang dewasa jarang sekali. Ya, slide. Lalu dampaknya apa? Pada anak-anak sekolah, maka nilai akademisnya menjadi menurun, ya toh. Pada orang bekerja biaya yang keluar juga biaya yang ini jadi produktivitas menurun kan. Misalnya dia mungkin kalau dia bekerja mungkin masih dikasih digaji misalnya, tetapi insentif turun ya karena dia enggak bekerja ya. Terus biaya yang lain-lain juga ini. Bukan hanya itu saja, maka yang namanya orang tua atau orang yang menghandle ya, itu juga akan mengalami. Jadi misalnya ibunya harus merawat si anak si A, adiknya yang si B itu terpaksa harus dirawat oleh orang lain ya. Kemudian ingat ya, setelah dia menderita demam berdarah butuh waktu yang lama untuk rehabilitasi tergantung dari masing-masing usia. Tapi kalau masih umur misalnya 16 tahun pulang dari rumah sakit suruh lari ya bisa. Tapi kalau orang seperti saya setelah sakit 2 minggu begitu atau 10 hari atau 5 hari lah di rumah sakit. Pulang itu ya masih butuh waktu untuk bisa lari ya. Slide. Nah ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah cukup banyak pada tahun 2021 36 miliar
Tapi hasilnya juga tidak terlalu seperti yang diinginkan. Bisa dilihat itu ada 3M, kemudian Wolbachia. Sekarang kita bicara Wolbachia ya. Jadi Wolbachia itu suatu satu bakteri yang hampir-hampir tidak ada artinya. Jadi biasanya dia ditularkan melalui nyamuk buah. Jadi kalau kita digigit pun tidak ada artinya. Nah, Wolbachia ini disuntikkan kepada nyamuk pria, nyamuk laki-laki dari Aedes itu, sehingga kalau dia kawin dengan nyamuk Aedes betina, dan Aedes betina ini harus melangsungkan kehidupan telur, membutuhkan protein, dia akan mencari ke manusia, darah manusia. Nah, pada saat dia membawa bakteri Wolbachia ini, maka kalau sampai misalnya si nyamuk A ini membawa Wolbachia, karena ditularkan habis kawin sama yang lakinya, maka dia kalau menggigit saya, misalnya saya mengandung demam berdarah, maka virus ini akan masuk ke situ, ya. Begitu virus masuk ke nyamuk Aedes A ini tadi, maka dia tidak bisa berkembang karena ada Wolbachia. Jadi seperti tempatnya itu nggak ada lagi. Nah, itu cara pola pikirnya, dan itu cukup berhasil, ya. Tetapi seperti yang saya katakan, kan kalau nggak ada wabah, nggak ada tuh, sepi sekali, nggak ada fogging, nggak ada yang namanya nyamuk Wolbachia. Belum lagi Wolbachia ini ditentang banyak orang ini. Aktivis yang tidak mengerti, dimasukkan orang kok disebar dengan nyamuk ini. Padahal nyamuknya nyamuk laki. Dan nyamuk ini tidak menggigit manusia. Karena orang nggak tahu, jadi belum tahu sudah protes duluan. Ya, yang nanti inilah ya segala macam. Slide. Nah, ini yang saya katakan bahwa demam berdarah itu tidak ada obat anti DB yang spesifik, ya. Kemudian pencegahan yang dilakukan juga tidak efektif. Kenapa? Karena ya itu tadi saya sebutkan sudah, dan ini memicu untuk kebutuhan vaksin. Slide. Ini kenapa pencegahan itu tidak efektif? Saya katakan tadi sifatnya reaktif bukan proaktif. Jadi kalau umpamanya misalnya saya suka lari ya, misalnya mau ada maraton di mana gitu, saya 3 bulan 4 bulan kemudian saya akan latihan. Harus ada persiapan. Tapi kalau tidak ada race, saya tidak latihan. Itu yang namanya reaktif. Nah, ini yang menyebabkan hasilnya tidak bagus. Harusnya baik kamu ada mau race maupun tidak, kamu harus melakukan suatu latihan yang teratur. Itu namanya proaktif. Dan sama juga kalau kita belajar jangan karena mau ujian, tapi memang kita belajar supaya pinter, jadi proaktif. Slide. Nah, ini tentang vaksin ya. Jadi di Indonesia itu dulu ada vaksin namanya, saya belum kurang tahu namanya, tetapi rasanya sekitar 2010 rasanya ya, Chimerik ya, dengue, dan ada bedanya. Waktu itu diberikan 3 kali ya, sekarang 6 bulan sama 12 bulan kemudian 3 kali. Persyaratannya sangat rumit. Jadi hanya diberikan kalau dia punya kekebalan terhadap vaksin terhadap virus demam berdarah. Saya ulang lagi ya. Jadi sebelum disuntik dia harus punya kekebalan terhadap virus demam berdarah. Aneh juga kan? Kenapa demikian? Karena adanya suatu antibody development enhancement, nanti saya jelaskan. Itu yang membuat orang kalau disuntik yang pertama ini tanpa diketahui ada kekebalan malah menjadi parah. Nah, kalau yang kedua ini dia diberikan 2 kali dengan selang waktu 3 bulan dan tidak perlu saya cek kamu pernah kena enggak peduli, diberikan dan hasilnya bagus. Dan dalam penelitian itu diberikan pada orang 40 sampai 60 tahun. Tapi kenapa di Depkes hanya menganjurkan pada umur 6 tahun sampai 45, itu karena angka kejadian dari demam berdarah di Indonesia itu range
rentang itu 75%, seperti yang saya katakan. Ya, tapi kan seperti tadi saya joke bahwa nyamuknya tidak bakal, ulung puluh ojo dicuntik, ojo di apa, jangan digigit, kasihan. Tidak peduli dia. Misalnya, ini kasihan homeless, orang tidak punya rumah di pinggir jalan, jangan disuntik, jangan digigit, nggak mungkin, semuanya digigit, ya tidak peduli. Slide. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sebetulnya perbedaannya itu di backbone. Jadi backbone itu tulang belakang ya, kerangka yang dipakai dalam pembuatan vaksin ini. Kalau vaksin yang pertama itu menggunakan yellow fever. Kalau ini betul-betul menggunakan kerangkanya itu pakai Denvi 2 yang dipakai. Nah, begitu dia disuntikkan. Kalau pakai yellow fever yang pertama tadi, maka belum terbentuk namanya NS1 antibody, tidak adanya NS1 antibody. Kan kalau Bapak Ibu pernah tuh kalau kena demam berdarah dicek dulu selain DL, NS1 antigen kan, SGUT, SGWT. Nah, kalau dia tidak punya kekebalan karena karena vaksinnya tidak menimbulkan adanya suatu antibodi itu, maka dampaknya adalah orang itu kalau disuntik itu akan menimbulkan suatu flare up, malah tambah kambuh tidak karu-karuan. Itu yang terjadi di Filipina, kemudian banyak ditarik di Filipina sudah nggak bisa lagi, di Thailand, terus di Indonesia mungkin nasibnya juga sama ya. Jadi memang apa yang saat ini dianggap baik bisa saja suatu saat dianggap tidak baik. Ya, slide. Beda dengan vaksin yang sekarang. Vaksin sekarang itu menggunakan Denvi 2 sebagai backbone-nya sehingga memberikan keamanan dan jadi tidak perlu lagi persyaratan bahwa orang harus punya kekebalan dulu, nggak usah ya. Jadi tujuan vaksin ya kita tahu untuk meningkatkan kekebalan, untuk mencegah infeksi. Dan kalau sudah kena infeksi diharapkan mengurangi keparahan. Saya lebih gampang sekarang menerangkan ini kepada Bapak Ibu sekalian dengan adanya COVID. Karena COVID sudah mengajarkan ini semua. Ya, orang yang divaksin COVID tidak akan mengatakan apakah saya dijamin tidak kena COVID. Enggak juga. Dulu kita joke dengan di antara dokter-dokter. Yang disuntik dulu kan nakes ya. Nakes COVID dulu ya, terus ngapain pakai masker katanya? Kan kan sudah divaksin. Lalu itu apa divaksin kalau enggak berani lepas masker katanya. Itu guyonan aja ya. Jadi kita tahu bahwa walaupun sudah divaksin tetap aja perlindungan itu ada. Karena perlindungan dari vaksin ini tidak menyeluruh, tetap kita harus melakukan 3M dan seterusnya itu ya. Lalu apa gunanya? Ya itu tadi kalau kita tidak kena, tidak sampai parah dan ini melindungi diri kita sendiri dan orang lain di sekitarnya. Kenapa demikian? Jadi kalau umpamanya saya expired sudah terlalu tua untuk divaksin untuk demam berdarah ya. Maka saya kalau digigit oleh nyamuk nyamuk Aedes, saya kalau ada virusnya, maka bisa menularkan ke orang lain yang digigit kan. Tapi begitu saya sudah divaksin, terus ada nyamuk menggigit saya, kemudian virus itu tidak bisa masuk, maka kalau digigit oleh nyamuk yang berikutnya, nyamuk itu tidak membawakan virus apa-apa kepada orang lain. Jadi artinya kalau saya sudah diproteksi, orang lain juga diproteksi. Ini kelebihan dari vaksinasi. Nah, vaksinasi ini seperti yang saya katakan tadi, seperti orang belajar misalnya, ya ini tadi belajar ya misalnya, kalau ketemu sama musuh yang kayak gini, caranya menghadapi ini. Itu ada pengalaman dari memori daripada sistem kekebalan kita. Tetapi harus diingat bahwa kalau saya menghadapi petinju, kemudian saya dihadapkan pesilat, ya saya tidak bisa, habis kita. Oleh sebab itu pada kita bisa berulang-ulang kena. Dan seperti yang saya katakan tadi, begitu ulang yang kedua itu lebih parah daripada yang pertama. Dan vaksinnya ini bisa mengcover 4-4. Jadi kita seperti orang diajari meskipun 4 ini tidak ada lagi. Misalnya ya silat, ya kungfu, ya judo, ya tinju. Tidak ada lagi ya cuma 4 ini.
Nah, kita bisa diajari gitu supaya kita bisa tidak terkena dari virus demam berdarah ini. Slide. Ini yang cukup diketahui bahwa vaksin ini macam-macam yang sekarang ini yang dipakai ini adalah vaksin hidup yang dilemahkan. Jadi begini ya, misalnya ada patogen itu penyebab dari suatu penyakit. Misalnya dari ini contoh aja ya, contoh aja. Jadi itu misalnya berada di apa? Kalau kecoa itu ada apa di sungunya itu apa itu? Ya, yang ada di anunya di kepala itu ya, apa itu namanya itu ya. Nah, itu diambil itu. Ya, tanduknya itu diambil kemudian dimasukkan di ini apa namanya? Jamur misalnya. Jadi dimasukkan di jamur, kemudian dibudidayakan, dikembangbiakkan. Setelah berkembang biak, kemudian diambil yang patogen tadi, tetapi seperti orang kalau kayak saya kena sungunya kecoa kan tidak ada masalah. Ya, jadi tidak bisa gigit, tidak bisa juga ini, tidak bisa menimbulkan apa-apa. Nah, kira-kira kayak itu. Jadi itu yang dikembangbiakkan oleh manusia dengan suatu rekombinan istilahnya. Ya, slide. Nah, bagaimana dengan pemerintah atau guideline atau panduan yang diberikan baik itu pada anak-anak maupun orang dewasa dikatakan bahwa bisa diberikan pada usia 6 tahun sampai 19 tahun, sedangkan orang dewasa 19 tahun sampai 45 tahun. Ya. Jadi bagaimana yang setelah 45 tahun atau 60 tahun nggak bisa. Ya. Lalu apakah ya bisa kena, tetapi ya kita terlambat untuk divaksin. Slide. Jadi saya tekankan di sini bahwa vaksinasi tidak bisa memberikan suatu perlindungan secara menyeluruh, ya. Jadi perlindungan terhadap gigitan nyamuk tetap penting untuk dicegah. Slide. Nah, ini dari hasil penelitiannya bisa mencegah untuk seseorang itu menjadi infeksi sebanyak 81% dan 93% dari rawat inap itu bisa dicegah. Dan setelah 5 tahunan masih tetap bisa bertahan sebanyak hampir 65% dan mencegah untuk terjadinya rawat inap sampai 86% lebih. Right? Sebagai kesimpulan ya, bahwa demam berdarah masih menjadi masalah kesehatan yang harus diwaspadai. Ya, demam berdarah bisa menyerang lebih dari sekali dan bisa berisiko lebih fatal pada infeksi berikutnya. Vaksinasi sekarang sudah ada, ya, tetapi ini tidak seperti yang saya katakan, tetap aja kita harus menghindari gigitan nyamuk, kebersihan dan sebagainya. Dan vaksinasi ini selain bisa melindungi diri kita, juga melindungi keluarga kita. Mungkin itu slide selesai ini sebagai